Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan, kakak-kakak pun semuanya sehat dan luar biasa dan siap menemani adik-adik dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kalau begitu kita panggilkan Kak Jess dan Kak Putri. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Hai adik-adik, kembali lagi sama kakak-kakak di sini. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, tapi ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita akan memuji pujian. Halo halo, hello hello, ola ola. Kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pernyataan-Mu sepekan ini. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhir ini. Inilah doa kami ya Bapa, sekiranya Engkau memberkati kami selalu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Baik adik-adik, kita akan angkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Dan Lihat betapa besar kasih Allah. Seperti obat hati yang senang.
cerita firman Tuhan, yaitu tentang bagaimana Tuhan Allah menyuruh Musa untuk memerintahkan ke-12 suku untuk memata-matai yang namanya tanah Israel, tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita yang akan kita tampilkan bersama-sama melalui video nanti, Ibu akan mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan istimewa pada minggu yang indah ini Tuhan, kami tetap dimampukan untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Terpujilah nama Tuhan atas kesehatan dan kekuatan. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman-Mu melalui cerita Alkitab. Tuhan tuntun kami sebagai anak-anak Tuhan supaya kami dapat mengikuti dengan baik, mendengar dengan baik, dan khusus ya Tuhan, firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang sudah siap untuk menyaksikan video berikut ini? Kalau sudah siap, silahkan duduk yang manis ya, sikap duduk yang baik, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan loh. Nah, silahkan menyaksikan video berikut ini. Cerita tentang 12 pengintai diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka berada di daerah padang gurun Paran. Lalu Musa memilih yaitu 12 orang kepala suku Israel. 12 orang ini yang pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu lalu naik ke gunung untuk mengamat-amati. Lalu mereka ke negeri. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar-besar pula. Dan mereka tinggal di situ mengintai selama 40 hari. Kemudian para pengintai pulang. Lalu para pengintai menemui Musa dan menceritakan tentang kabar tanah Kanaan kepada umat. Adapun 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kota-kotanya sangat. Lalu bangsa Israel menjadi takut. Mereka tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian ada 2 orang pengintai, yaitu namanya Yosua dan Kaleb. Mereka berkata di sana banyak susu dan madu, serta anggur yang luar biasa. Mendengar hal itu, marahlah semua umat Israel. Karena mereka takut, mereka tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka melempari Kaleb dan Yosua. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka aku akan menghukum mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Adik-adik, demikianlah cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah mendengarkan bahkan menyaksikan video bersama. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira adik-adik pernah menonton Upin Ipin? Tentu pernah ya. Upin Upin dan Ipin Ipin. Iya, kembar. Mereka dua pernah memerankan sebagai mata-mata. Pernah bermain sebagai mata-mata? Tentu pernah ya. Tentu seru adik-adik dikasihi Tuhan kalau kita bermain sebagai mata-mata. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dalam video tadi sebutkan 2 orang ya yang menceritakan cerita yang baik tentang tanah Kanaan. Nah, siapa dia? Ya, nanti dikirim ke Ibu sekolah minggunya ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita itu tadi, video ini ingin mengajarkan kita. Pertama,
kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki tugas khusus. Apa tugas khusus kita? Tentu ada banyak, tetapi ibu mau mengatakan satu, yaitu memperhatikan orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, menyayangi orang yang ada di sekeliling kita, dan memberikan cinta kasih yang baik sebagai anak-anak yang baik. Tuhan menginginkan adik-adik dan kita semua untuk saling mengasihi. Nah, lalu yang kedua dari cerita itu tadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu takut ketika mereka melihat bahwa orang-orang Kanaan itu besar-besar, ya, seperti raksasa. Mereka selalu melihat orang lain dengan ketakutan. Mereka pikir mereka tidak mampu untuk memasuki tanah Kanaan. Tetapi melalui dua orang tadi, ya, tidak saya sebutkan ya adik-adik, nanti adik-adik yang sebutkan. Melalui dua orang tadi yang memberitakan kabar yang baik tentang tanah Kanaan, ya, bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang harus kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berani. Kita harus berani dan jangan takut untuk menyampaikan kabar baik. Meskipun ada banyak yang menakutkan di sekitar kita, seperti pandemi pada saat ini, ya, wabah penyakit pada saat ini membuat kita sangat takut. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada kita orang yang percaya supaya kita tetap berani. Berani dalam hal apa? Berani menyatakan iman kita, menyampaikan kabar baik melalui sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita dengan baik terhadap orang tua kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Nah, adik-adik, dalam hal ini kita dapat belajar tentang firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita senantiasa terus bersinar dimanapun kita berada. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa ya, tadi ibu kasih kuis pertanyaan tentang dua orang tadi. Silahkan dikirim ya, siapakah namanya, ya, dua orang yang memberitakan kabar baik bagi Musa, Harun, dan bangsa Israel. Dua orang ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang dikasih oleh Tuhan sudah mengerti tentang firman Tuhan dan mohon pertolongan daripada Tuhan supaya juga dalam hari-hari kita dimampukan dan dikuatkan untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mau untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang waktunya kita akan bersama-sama untuk berdoa. Ibu akan pimpin kita dalam doa syafaat kita. Adik-adik dapat mengikuti dan berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ampun dosa dan kesalahan kami, ampunilah setiap pelanggaran kami, dan layakkanlah kami senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang diperkenankan oleh-Mu ya Allah. Bapa di surga, dalam syafaat kami pada hari ini, kami berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini mereka dalam masa tumbuh kembang mereka dalam masa pendidikan mereka, dan sekarang tengah-tengah pandemi mereka harus belajar secara online dari rumah. Tuhan, kami mohon kepintaran, kecerdasan bagi mereka sehingga mereka senantiasa mampu mengikuti setiap pelajaran dengan baik, bahkan dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, pandemi virus yang terjadi di wilayah kami ya Tuhan. Engkau tetap memampukan mereka tetap sehat dan kuat dan dapat mengikuti pendidikan mereka dengan baik.
Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, diberkatilah setiap orang tua yang mendampingi mereka, yang mendidik mereka, yang mengasuh merawat mereka, bahkan juga setiap orang tua dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, roh hikmat hati yang bijaksana. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi anak-anak Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan ini ya Tuhan. Engkau pun juga memberkati mereka dengan hikmat hati yang bijaksana, memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, dan terlebih-lebih mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami dengan menyertakan Tuhan di dalamnya. Pakailah kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang berada di rumah, dan juga dalam pelayanan-pelayanan guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, kiranya senantiasa boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini seru doa kami, permohonan kami, syafaat kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan, kakak ucapkan terima kasih. Ini dia videonya. Ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius Pasal pasal 22 22 ayat ayat 39. 39. Kasihilah Kasihilah sesamamu sesamamu manusia manusia seperti seperti dirimu dirimu sendiri. sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. 39b. Kasihilah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius Pasal pasal 22 2 ayat ayat 39. 9. Kasihilah Bila sesamamu namamu manusia ya seperti di dirimu dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39b. Ayat 1b. Kasihilah Kasihilah sesamamu manusia sesamamu kaya seperti seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang apa tadi? Matius. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius pasal 22 ayat 39 B. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan untuk ayat hafalan minggu ini, adik-adik yang sudah mengirimkan jawaban pada kuis minggu lalu, pemenangnya adalah buat adik-adik yang jawabannya benar, hadiahnya ditunggu ya di rumah masing-masing. Adik-adik, ada begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Bahagia, punya mama dan papa, juga keluarga yang selalu sayang. Kesehatan, juga sukacita yang senantiasa adik-adik rasakan dalam kehidupan. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya bisa digunakan untuk pembangunan gereja dan orang yang kesusahan. Puji namamu, haleluya, amin. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami sepanjang hari ini. Kiranya pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Engkau. Dan kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah beserta keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan makan yang sehat ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.